Woi, Lo itu siapa sih? gua Baskara Rizkullah, atau mungkin lebih akrab dipanggil dengan Bass Boy. Gua seorang musisi. Gua bikin baju, gua bikin sepatu, gua bikin iklan, gua bikin desain, gua bikin apapun yang bisa gua bikin. Boleh diceritain nggak? Awalnya lo jadi musisi terus jadi rapper tuh gimana? Awalnya itu dari gua di Unpad di kampus. Sebenarnya gue dari dulu udah ngeband kan, dari SMA gue ngeband. Dulu gue punk hardcore. Terus masuk gue ke kampus, gue tuh dari dulu pengen banget ngeband lagi gitu di kampus gitu. Kayak salah satu tujuan utama gue dulu cabut dari Medan tuh supaya gue bisa lebih punya banyak kesempatan dalam bermusik ataupun bidang-bidang kreatif yang gue senangin ya, yang peluangnya nggak segitu gede di kota gue. Jadi nggak cuma untuk kuliah yang ke kampus bagus doang gitu, kasarnya beneran gue pengen banget ke kampus yang udah juga bagus dan ke daerah yang bisa ngegedein opportunity gue buat bermusik-musik dan segala macem. Tapi sampai tahun kedua gue kuliah itu gue masih belum nemuin rekan band yang cocok. Paling cuman pernah kayak bikin band sekali terus ikut main di acara kampus, terus beres itu gue udah gak main lagi dan segala macem. Sampai akhirnya gue di tahun kedua gue mikir gatel nih, gue tetap pengen bikin lagu, gue tetap pengen bikin bermusik, tapi kayaknya rebek nungguin orang. Dan kebetulan di tahun 2014-2015 pergerakan hip hop itu juga lagi naik-naiknya lagi, dan emang gue juga suka dari dulu. Terus akhirnya gue pikir kenapa gue nggak nge-rap aja gitu. Dan dengan gue nge-rap kayaknya pertama dengan budget saat itu lebih masuk, produksiannya bisa lebih sederhana, dan gue paling penting itu sih, gue hanya ada gue dan gue aja gitu. Gue nggak perlu nungguin jadwal orang, gue nggak perlu cocok-cocokan sama orang dan segala macemnya. Walaupun in the long run gue tetap harus gitu kan, karena gue nggak sendiri, ya gue ada tim dan segala macem. Cuman maksud gue dalam segi bermusiknya sendiri tuh seenggaknya gue nggak perlu nunggu orang lah gitu. Begitu. Berarti lo ngeband? Dulu ngeband gue. As a vokalis atau megang? Gue ada 2 band. Satu band gue pertama itu gue megang vokal sama rhythm gitar. Satu lagi gue bassis doang. Gila, anak band lo ternyata dia. Anak band. Terus lo start jadi rapper tuh lagu pertama lo banget apa sih? Lagu pertama gue banget itu, jadi awalnya sebelum gue nge-rap itu ada temen gue namanya Arik. Dia itu kuliah, ini temen gue dari Medan, temen gue dari kecil banget, dari Orok. Dia kuliah di Prasmul. Dia kuliah di Prasmul, dan ternyata dia di Prasmul menjadi manajernya si Karim Sunarjo alias Yosugi alias Bab, atau sekarang juga menjalankan band yang namanya Bapak. Dan dia sudah berafiliasi sama anak Kuldesek dari lama gitu, dan dia juga punya hobi produce dan nge-DJ. Waktu itu dia ngirimin gue salah satu beat, bisa gue bilang beat ya, walaupun sebenarnya bukan lagu hip hop, dan dia minta gue ngisiin vokalnya. Judul lagunya itu adalah Dose. Itu beneran yang produksiannya sangat nggak proper, cuman gue rekam pakai headset iPhone. Dan itu juga gue nggak nge-rap, gue nyanyi, cuman beatnya yang udah musik elektronik gitu-gitulah. Oh iya, sampai kayak majestic kasualan gitulah model lagunya. Terus gue pikir kayaknya enak nih, nyaman juga nih gue ngegarap di kasarnya nyanyi dan nulis over electronic music gitulah maksud gue. Kayaknya pemikiran gue tadi nge-rap kayaknya oke nih kalau gue mulai realisasiin. Jadi gue waktu itu gue buka YouTube, gue cari type beat. Gue lupa type beat apa, terus gue download cuman modal anything to mp3.com gitu-gitu. Terus still gue rekam pakai headset iPhone. Tar, dikit lagi. Terus still gue rekam pakai headset iPhone, dan waktu itu judul lagunya Puff. Terus gue taruh di SoundCloud, ya udah, cuman sampai situ doang waktu itu ya. Respon dari anak-anak di kampus sih gue cuma diceng-cengin doang kan, pasti kayak weh rapper lu. Tapi ya at the same time mereka juga orang yang menikmatin musiknya gitu, walaupun mereka ngecengin. Puff tuh 2000 berapa sih? 2015 kali. Akhir, tapi 2015 akhir, Desemberan gitulah, seinget gue. Itu tuh awal Mula banget ya. Gue upload ke SoundCloud lah, terus beres itu gue pikir kayaknya nggak cocok kalau ini jadi debut gue, karena kan nggak etis ya. Maksud gue beatnya gue nggak beli. At least kalau gue nggak buat, gue beli kan. Maksudnya biar copyright dan segala macamnya punya gue. Ini gue juga nggak beli, gue cuma nyolong ilegal download
anything to MP3 terus dengan rekaman hanya pakai headset iPhone, masa iya? Cek ombak lah ya. Iya. Gue cuman kayak kasarnya tuh cuman pengen denger kira-kira kalau gue nge-rap kayak gimana sih jadinya gitu loh. Oh ternyata oke juga gitu. Akhirnya gue pikir gue harus garap yang proper nih. Gue datengin lah temen gue waktu itu namanya Panji. Panji itu kosannya kebetulan cuman di seberang kosan gue, dan dia adalah orang yang udah bakat musiknya kayak udah dari, atau nggak sih lo model orang yang lahir ke dunia ini untuk main musik gitu. Ya udah jago aja gitu. Dia produce. Sebelumnya dia juga, maksud gue dengan bakat dia segede gitu, dulu dia di kampus tuh cuman paling kayak jadi keyboardist di acara AP gitu loh, kebayang nggak? Terus dia juga, gue tahu dia karena dia emang, jadi sebelum gue bermusik pun emang gue nongkrong sama dia lah, salah satu teman nongkrongan gue gitu kan. Gue tahu dia bisa main keyboard, gue tahu dia bisa main gitar, gue tahu dia bisa main bass, dan mainnya tuh bukan yang kayak gue yang cuman sekedar bisa main, dia beneran yang jago gitu. Above the line. Iya, above the line dan talented. Dia tuh beneran orang yang udah denger apa langsung bisa dimainin gitu loh, men. Ya udah tinggal main. Dia definisi main musik. Kalau gua kan masih struggle tuh buat main gitu. Iya, dia definisi play, dia tinggal main gitu. Dan dia juga bisa DAW dan produsen segala macam. Gua datang ke dia terus gua bilang, gua bawa referensi musik gua. Lu bisa nggak bikin beat kayak gini? Oh bisa gitu. Terus dia bikinin beatnya jadi. Gua rekaman lah di Bandung waktu itu di studio apa namanya gua lupa ya. Itu udah proper tuh, Mas? Udah lah hitungannya lah. Dan lagu itu adalah Night Drive. Oh, Night Drive. Lagu itu Night Drive, itulah jadi debut gua banget, beneran debut. Kayak mulai dari hari itulah gua pede melabelin diri gua, oke lah gua rapper gitu. Anjay. Night Drive itu satu album sama Dream Girl, Pak? Iya benar, satu EP. Oh, berarti yang depannya lu sarjana itu ya? Iya. Tapi waktu itu Night Drive itu gua rilis baru sebagai Night Drive doang, dia single. Tapi udah Spotify apa segala macam? Night Drive itu baru SoundCloud doang. Oh, belum masuk? Belum. Gua masih udah proper. Maksudnya gua udah beneran rekaman di studio yang bayar, terus mixing mastering gua juga yang bayar, lumayan lah gitu maksud gua. Intinya produksinya mungkin secara skala, mungkin skill dan segala macam belum seberkembang gua sekarang, mungkin gue bisa bilang kali ya. Cuman waktu itu hitungannya sudah layak edar lah gitu maksud gua gitu, kayak didengerin sama orang tuh nggak malu-maluin gitu maksud gue, produksinya dan segala macamnya. Jadi ya menurut gue inilah debut gua. Beres dari situ nggak nyampe 3 bulan atau 4 bulan gue di email sama Kuldesek waktu itu lagi mau anniversary pertama, dan di anniversary pertama mereka tuh mau ngeluarin satu album kompilasi di mana ada talent luar juga ceritanya yang dari luar Kuldesek. Nah, gue diajak sama anak Kuldesek untuk ngisi salah satu track yang ada di situ. Beres itu gue keluarin single kedua gue judulnya Cozy. Beres itu gue keluarin lagi single ketiga gue judulnya Dying Breed, dan Dying Breed juga pertama kali gue garap music video. Itu dibantu sama Kuya, drummer di Panturas. Terus terus beres itu gue pikir waktu itu juga udah menjelang kelulusan gue lah gitu, gue dari tahun-tahun terakhir kayaknya enakan kalau gue rangkum daripada gue ngeluarin single lagi satu terus gue ngeluarin single lagi satu. Gue pikir kayaknya lebih enak kalau gue keluarin single 2 yang baru ini digabung sama yang 3 tapi dikeluarinnya sebagai EP lah gitu, mini album gitu. Iya, cepet banget. Lu bikin apa nih? Ini brand temen gue namanya It's Radio Masa, dia orang Medan juga tapi tinggal di Bali. Sampai EP Fresh Graduate. Hampir beberapa lagu lu gabungin aja. Jadi EP. Terus udah masuk EP lu. Iya, EP. Terus akhirnya keluarnya si EP itu. Iya. Judulnya Fresh Graduate. Kenapa Fresh Graduate? Karena gue fresh graduate waktu itu. EP itu dikeluarin, ini udah rolling. Oh, EP itu gue keluarin memang waktu gue rilis setelah gue sidang. Jam 11 siang gue keluar sidang, malam EP gue naik. Apa karena lu merasa kuliah itu struggle apa kenapa lu pilih fresh graduate? Karena menurut gue itu realita yang jarang digambarkan di musik rap aja, sedangkan itu realita yang sedang banyak dihadapin oleh banyak orang. Maksud gue fase fresh graduate yang ngerasain gak cuma gue, men, ada jutaan orang di Indo, masa gak ada yang diwakilin via lagu sih maksud gue. Jadi lu ngangkat dari situ ya? Kenapa gue pilih fresh graduate, dan itu sekaligus buat apa ya, buat gue hitungannya positioning gue di market juga gitu. Kayak
Iya, busboy itu rapper yang ngebahasnya hal-hal yang kayak gini gitu. Ngebahasnya kuliah, maksudnya college life. Kan hitungannya fresh graduate itu nggak cuma soal fresh graduate, tapi pengalaman gue selama perkuliahan kan gitu. Nah itu menurut gue salah satu realita yang jarang direpresent lewat musik, baik musik rap ataupun musik apapun ya di Indonesia gitu. Dan menurut gue akan menjadi sebuah hal yang menyegarkan kalau saat ini gue keluarkan dengan kemasan dan segala macam yang gue beri untuk ngebahas topik tersebut gitu. Si fresh graduate itu tuh produce indie secara di Indo sendiri atau ada lagi? Enggak, itu produce full sendiri. Independen sendiri. Gue nggak punya tim, gue nggak, adanya cuma anak-anak di kampus doang yang bantuin lah gitu kasarnya. Lalu kenapa sih namanya busboy? Kenapa nama gue busboy? Karena gue nggak tahu kenapa, yang pasti waktu gue masuk ke Unpad, masuk ke Vkom, waktu gue maba tuh kenalan sama orang-orang, ya anak-anak di kampus ngasih nama gue busboy. Oh, dari julukan kampus? Dari julukan kampus, iya. Terus ya gue pikir waktu gue mau ngeluarin lagu Night Drive tadi, ini apa ya namanya ya, nama stage name gue lah, moniker gue. Ya udah busboy aja gitu. Gue pikir pertama asik juga, yang kedua pendek, mudah diinget dan nggak pretensius juga menurut gue ya gitu. Kayak gue nggak tiba-tiba nama gue jadi Jeff gitu, kebayang gak lo? Nggak tiba-tiba jadi siapa, bule banget gitu ya. Tetap gue, emang gue juga kan gitu, nyata gue apa adanya gitu. Influence lu terus buat dari rapper-rapper sendiri? Influence gue banyak banget ya, cuman rapper tuh mostly buat gue nggak jadi influence. Gimana bilang ya, nggak jadi patokan gue juga gitu rapper. Karena emang gue sendiri juga seneng dengerin musik, nggak cuma musik rap doang kan gitu. Buat gue rapper itu buat gue kayak kasarnya lo kalau mau bikin tugas, minjem tugas teman lo, bukan buat lo contoh, tapi lo pengen tahu frameworknya tuh kayak gimana. Kayak gitu. Jadi gue banyak ngeliat rapper-rapper lain gitu, J. Cole gue lihat, Kendrick gue lihat, Amini gue lihat, Tyler gue lihat, semua gue lihat gitu. Karena masing-masing juga punya ada satu kesamaan di antara mereka dalam mereka ngedeliver rap, tapi tetap dengan style yang masing-masing gitu. Kalau dari pihak keluarga sendiri gimana mas? Pihak keluarga? Mendukung lo jadi rapper nggak sih? Ya kagak sih. Iya. Lah bener ya? Kenapa tuh? Orang Indo main, maksud gue ada nggak pernah lo ngeliat bonyok bokap nyokap gitu, suami istri punya anak, bokap nyokap lu nggak ada urusannya sama musik industri, bokap nyokap lu nggak ada urusannya sama entertainment industri, lu dari daerah. Ada nggak mereka pernah punya kepikiran, ini anak gue sekolahin, gue kasih makan gede-gede, wah lu jadi rapper lu ya gitu? Mana ada men. Terus untuk meyakinkan mereka kalau lu bisa udah ya dapetin oke gitu, gue hidup dari sini, apa lu nggak hidup dari sini? Ya gue harus bisa buktiin ke mereka gitu. Mereka tuh mulai nggak bawel sama gue sampai gue bisa hidup pakai uang gue sendiri dari apapun yang gue lakuin gitu. Setelah gue bisa kasarnya stop uang jajan dan semua gue biayain sendiri gitu. Sebenarnya orang tua tuh menurut gue at the end of the day apapun yang mau lakuin, apalagi di Indo ya agak susah didukung sih, terutama yang nggak populer. Dukungan baru akan datang setelah lo bisa buktiin kalau lo punya tanggung jawab gitu. At the end of the day menurut gue tuh finansialnya tuh wujud tanggung jawab gitu loh. Karena finansial yang hidupin kan gitu. Listrik, air, laundry, kos, baju, makan. Wah, wise banget ya mas. Iya, bener ya tapi kayak? Iya masuk akal. Iya kan? Ya, gue nggak tahu, makanya gue tanya. Iya, bener. Terus tadi lu bilang selain nomor rap lu juga produksi baju apa Yeah. segala macam. Boleh diceritain nggak sih mas? Produksi baju, gue emang dari dulu seneng baju, gue seneng pakaian, gue seneng gambar, gambar gue jelek gitu. Oh lu clothing sendiri brand? Iya, gue clothing sendiri, ada brand gue. Apa tuh namanya? Namanya Pelita Busana. Udah lama? Belum, baru banget tahun ini baru. Lebih ke apa tuh gambar-gambarnya? Nih, kayak gini. Ini Budi. Ini mobil sport, itu narkotika, itu sepatu mewah. Budi suka mewah-mewah, Budi suka foya-foya, Budi di mabuk rayu dunia, Budi dalam bahaya. Apa sih yang coba lu sampaikan pesannya dari brand lo? Dari brand Pelita. Brand Pelita tuh kayak as simple as salah satu keresahan gue. Maksud gue bukan gak suka ya, gue awalnya juga suka banget, sama gue suka banget dalam tanda petik
istilahnya streetwear lah gitu ya, kaos bergambar apa segala macem. Tapi akhirnya yang nggak gue temuin, maksudnya ada juga beberapa brand lokal yang berhasil menyampaikan ya gitu. Yang jarang gue temuin adalah streetwear tuh lo nggak beli kaos men gitu, lo sebenarnya nggak beli baju, lo beli attitude kan. Kayak misalnya kaos lo gambar motor kan sebenarnya bukan lo beli baju, karena lo suka motor gitu. Itu sebuah identitas yang pengen lo portray lewat pakaian lo. Iya nggak tapi? Iya, more or less. Iya kan? Iya. Secara nggak langsung kan brand-brand yang lo pakai itu sebenarnya visual representatif akan diri lo gitu. Karena sebenarnya pakaian itu wujud komunikasi kan, komunikasi artefaktual. Anjing, sarjana gue lo. Pintar sekali ternyata bahas gue sudah. Terus gue pikir brand lokal di Indo kebanyakan kayak bule gitu, realita yang mereka sampaikan di bajunya, lifestyle yang mereka sampaikan di bajunya ya lifestyle-nya bule banget gitu. Gue nggak relate gitu. Nah gue pengen bikin satu baju yang beneran pakai bahasa Indonesia, baju gue nggak ada pakai bahasa Inggris sama sekali. Namanya Pelita Busana, semua bajunya pakai bahasa Indonesia. Dan gue pengen menyampaikan realita yang ada di Indo dengan attitude-nya Indo gitu. Karena kayak misalnya Supreme lah, gue kasih contoh ya, baju Supreme atau Stussy gitu. Attitude-nya yang rockstar banget, fuck you, pay me, cash, girls, ass dan segala macam. Kita kan gak kayak gitu men. Beda budaya bro. Makanya gue bikinnya nyindir gitu kayak gini. Gitu, attitude baju gue tuh nggak pernah fuck you pay me gitu. Kalau lo pernah lihat artikel sebelum yang ini ada baju gue, aku memang kurang layak gitu tulisannya. Karena menurut gue attitude orang Indo tuh ngomongnya gitu, nyindir kayak lu deh gitu, kebayang nggak? Bukan yang kayak emang gue tot gitu, kagak. Bule kayak gitu, kayak fuck you gitu, bule gitu. Nah sedangkan gue nggak pengen kita jadi terlalu, lu capek nggak sih bule mulu gitu, maksud gue kayak tai lah bule lah gitu, emang gue nggak bisa gitu. Dan ini kemarin gue juga baru ngobrol sama Bung Oi itu salah satu orang dari Suara Gembira yang untuk mempopulerkan lagi, dan mereka juga memproduksi kain mereka sendiri untuk budaya berkain di Indonesia. Kemarin gue bahas ini sama Bung Oi, ini gue dapat satu kata-kata yang mantep banget cuy dari dia. Sebenarnya nggak ada salahnya lo niru bule, tapi orang Indonesia salahnya adalah mereka bukan niru apinya, tapi yang ditiru abunya. Jadi produk hasil akhirnya itu ditiru plek-plek bulet-bulet. Bukan apinya, bukan frame of work-nya, bukan mindset-nya, bukan perspektifnya gitu-gitu loh maksud gue. Nah itu yang pengen gue keluarkan dari si Pelita. Lagian kan kalau streetwear tujuannya mau mengkomunikasikan sesuatu, kalau tujuan baju, kalau tujuannya kayak gitu nih mau komunikasiin sesuatu ya. Di baju gue ada teks gue bahasa Inggris. Yang ngerti bahasa Inggris siapa ya? Paling gue, lu anak-anak selatan sih ini, yang lumayan berduit. Emang orang di KRL pada ngerti itu bahasa Inggris apaan? Kagak. Tapi kan kalau gue bikin bahasa Indonesia, beneran attitude gue 100% nyampai di lokasi yang mau gue pakai. Kecuali dia nggak bisa baca. Baru nih nggak nyampe nih maksudnya apaan. Beda cerita dong. Iya kan? Itu kenapa. Jadi tujuannya Pelita tuh itu sih. Gue sebenarnya pengen kayak udahlah nggak usah so gaul lah, kita orang kampung gitu. Keren banget. Gila, gue baru tau dia punya clothingan loh. Lu produce baju dong apa akan berkembang mas? Baju. Sejauh ini baru baju. Ada baju, kemeja. Cuma maksudnya sejauh ini belum ada bawahan. Masih atasan semua, baju, kemeja, hoodie, crew neck, polo gitu-gitu. Belum ada bawahan. Tapi kedepannya bakal main bawahan, bakal main merchandise yang aneh-aneh. Karena kan sebenarnya brand, orang beli brandnya kan. Ininya kan cuma medium nih. Kayak kalau brand lo udah punya nama mah lo tempel di, lo bikin apa ya, linggis juga dibeli orang. Kayak Supreme. Iya kan? Ada linggis merek Supreme. Ngapain aja beli aja linggis di mana? Udah jadi top of mind. Udah jadi top of mind segala macem. Terus Bas, menurut lo scene rap di Indonesia tuh gimana? Menurut lo pribadi? Menurut gue pribadi scene rap di Indo ya nge-rap. Ya maksudnya perkembangannya. Perkembangannya menurut gue pesat ya. Banyak banget sekarang akhirnya talent-talent yang kayak, karena nggak tahu gue ya, mungkin buat gue yang nggak dari dulu terjun di dunia rap, di komunitas rap, dan maksud gue hidup gue kan bukan yang rapper banget gitu loh. Gue bukan yang gede di jalan streaker gitu-gitu, maksud gue kan segala macam. Jadi gue agak
gue tetap bisa punya perspektif melihat komunitas genre dan apapun kasarnya rap scene dari kacamata bukan sebagai pelaku, kebayang nggak? Karena gue tidak terbiasa di situ. Gue kan baru menjadi pelaku dan bisa masuk ke dalam rap scene setelah gue mengeluarkan lagu rap gue dan melabelin diri gue rapper dan dipersif oleh masyarakat juga sebagai rapper gitu. Menurut gue, kenapa gue bilang berkembang banget? Akhirnya banyak banget sekarang rapper yang udah bisa berhasil dia jadi rapper Indo, tapi yang dia representasiin tuh Indo gitu loh. Kayak realita Indo tuh tergambar lewat lagunya gitu. Karena buat gue sebenarnya seorang seniman gitu, walaupun gue jujur gue mempertanyakan apakah gue pantas menyebut diri gue seorang seniman gitu. Karena gue nggak tahu apakah gue layak gitu. Karena kan maksud gue dengan kultur snobis Jakarta, lifestyle selatan, bullshit ini semua, seni dan nggak seni itu kayak mereka lah yang tahu, mereka yang nyampe-nyampe, yang gaul-gaul itulah yang ngerti banget seni lah. Makanya gue kayak I don't know gitu. Gue cuman bikin yang gue bisa, gue bikin yang gue suka, dan semoga komunikasi yang pengen gue sampaikan tersampaikan, cuman itu doang. Dan menurut gue tugas utamanya tanda petik tadi seniman adalah tugasnya cuma satu, men, reflecting kan. Lo nge-reflect reality gitu. Kalau reality yang lo reflect nggak relevan sama reality yang ada, apalagi sama hidup lo, nggak usah jauh-jauh dulu relevan sama kehidupan masyarakat, sama kehidupan orang lain, sama hidupnya aja gitu. Kalau nggak ke-reflect ya bullshit dong. Berarti bisa dibilang apa yang karya-karya lu sampaikan tuh jujur dari diri. Iya, begitu adanya. Dan menurut gue semakin hari semakin banyak rapper di Indo yang bisa mengeluarkan nge-reflect tadi reality mereka dengan cara-cara yang you would never imagine gitu, maksud gue. Karena juga terpengaruh reference dari barat, bisa musiknya barat banget tapi yang tersampaikan tetap realita Indo banget dan segala macam gitu. Jadi menurut gue keren lah. Oke. Terus apa sih, lupa kan mas? Selalu aja. Ya tadi tuh gue udah inget. Oh iya, lo akan jadi rapper terus kan sama Kongres of Your Life Musari? Gue nggak tahu, men, gue mau jadi rapper terus atau enggak. Ya kalau gue masih demen nge-rap, gue akan nge-rap. Kalau gue udah nggak demen, gue nggak akan nge-rap. And I don't need anybody's permission on that gitu. Tapi lo rapper bodo amat, anjing, fuck you. Kenapa hidup gue? Iya nggak? Keras bos. Iya, bener nggak tapi? Kenapa gue harus minta izin? Aku stop ya jadi rapper, sorry kawan-kawan. Kenapa anjing gitu? Gue juga mulai bukan karena lu semua gitu. Iya. Galak banget sih. Terus Bas, hobi lu tuh apa sih? Hobi gue bikin Bikin apa? Onar. Onar. Bikin lagu, bikin baju, bikin sepatu, bikin sendal, bikin ini sama. Tapi gue suka bikin onar lewat itu gitu. Kayak gue suka kalau karya gue ngerusak tatanan status quo yang ada gitu. Kayak ngegebrak gitu ya? iya, kayak album wujudnya buku gitu. Kayak rapper harusnya ngeluarin sneakers, sepatu gue loafers gitu. Kayak rapper harusnya bajunya warna hitam, baju gue warna-warni, gambar bunga dan segala macem gitu. Gue tuh suka kalau yang gue bikin tuh bisa ngerusak status quo yang ada lah gitu. Itu salah satu hobi gue. Oke. Terus album lo yang paling baru nih Bas, Yes, apa Damis lupa? Adulting for Dummies. Nah, itu apa? Tentang apa sih? Adulting for Dummies basically kalau lo nonton film itu kayak film apa ya, coming of age. Oh, oke. Kayak sebuah tahap pendewasaan gitu, tapi scope-nya lebih detailnya lagi. Adulting for Dummies itu buat merefleksikan realita 20 something lah, umur 20 something, dimana lo masih muda, jiwa lo masih muda, lo masih berapi-api, tapi tanggung jawab lo udah tanggung jawab orang dewasa lah, semuanya udah makin datang segala macem. Dan menurut gue beneran itu, soalnya kan itu isu yang sedang gue hadapin gitu. Walaupun albumnya udah beres, adulting juga masih menjadi obstacles buat gue yang belum bisa gue overcome gitu. Dan itu gue coba tuangkan dalam album dalam ragam topik, mulai dari topik cinta sebagai 20 plus something working class gitu, terus penemuan jati diri, kehilangan jati diri, kaget budaya di tempat baru, di perantauan, terus merasa minder, merasa bangga akan pencapaian finansial,
dan rasa hopeful untuk kedepannya semua bisa berjalan lebih oke gitu. Jadi ya beneran fase pendewasaan gue tuangkan dalam satu album, karena ya balik lagi gue tahu yang ngerasain kayak gini nggak cuma gue. Ya wakil rakyat ya. Yoi, wakil rakyat. Tunggu aja nih gue nih main nih. Dengan single Bismillah ya. Yoi. Gue jujur pas dengan Bismillah tuh kayak, wih, kayak banyak ya anjir. Si Bas wise sekali ya dapat lagu ini. Yeah. Dari lu sendiri tuh sangat personal gak sih si lagu Bismillah ini? Oh, personal banget men. Nah, coba dielaborate. Iya, personal banget. Bismillah itu buat gue sebuah lagu yang itu respon gue lah sama suah keadaan di kepala gue. Jadi awal-awal gue pindah ke Jakarta 2019 gitu, gue masuk ke sini, terus kebetulan gue bisa bilang dapet jalan yang lumayan mulus lah ya, gitu. Buat orang nobody, bukan dari sini, gue bisa langsung main sama anak-anak di skena, terus gue bisa langsung kenal orang-orang gede di industri, ramen girl, bla bla, you name it lah gitu. Gue nongkrong sama mereka, gue bercokol dan berkongko sama mereka, dimana mereka ini sebelumnya hanya orang yang bisa gue akses lewat laptop. Jadi mereka ini udah gue pantau dari zaman gue di kampus. Lo semua beres, gue ke Jakarta lo gue geser lo gitu. Tapi gue bukan out of hate ya, itu out of admire gitu loh. Kayak lo keren gitu, lo bisa nyampe di tahap lo dengan ngelakuin yang sama kayak gue lakuin gitu. Gue admire banget sama orang-orang ini dan ternyata waktu gue pindah ke Jakarta gue bisa langsung bekerja, berinteraksi dan bersegala macam sama mereka ini tuh ngebuat gue suka lupa gitu kalau gue bukan mereka. Gue tuh suka mikir karena gue nongkrong sama orang gede, gue orang gede. Gak cuma lo doang lah. Apa? Gak cuma lo doang. Iya kan ini lagi gue yang dibahas. Iya kan, bener kan? Iya bang. Terus ya gue sempet ngerasa kayak, wah gue kayak orang gede nih gitu. Sempet ya? Sempet lah, artis nih gue nih gitu. Yoi. Ada, cuman bukan sampai yang gue keluarin dan tergambar lewat perilaku gitu. Karena gue sadar gue orang merantau, perilaku gue harus gue jaga lah gitu. Attitude bro. Jaga perilaku lah, jaga sikap. Dan itu featuring Mas Kamga ya? Lagu Bismillah? Iya. Kamga, nah terus sampai gue ngerasa segala macam gede, kebetulan karir gue juga kemarin semakin meningkat dan segala macem lah. Gue dapat brand deal sama Converse, sama ini sama itu segala macem. Sampai akhirnya 2020 dateng pandemi, panggungan gue di cancel semua, job gue nggak banyak, hampir nggak ada kali ya bisa dibilang waktu awal-awal tuh Maret sampai Oktober, November. Maret sampai Oktober lah gitu job gue nggak ada. Akhirnya di situ sadar. Kayak gue ngomong sama diri gue sendiri, mana lu gede lu nganggur lu bangsat gitu. Lihat yang gede-gede nggak nganggur bangsat gitu. Lu nganggur berarti lu nggak gede, lu bukan siapa-siapa, lu jangan baik gaya gitu loh. Itu beneran satu momen yang terpukul gitu buat gue dan menyadari bahwasan yang selama ini udah gue lewatin. Karena gedenya ini juga nggak cuman sebagai gue sebagai rap, sebagai musician, sebagai artis gitu ya maksud gue ya. Tapi ini gede juga gue sebagai orang secara seutuhnya gitu. Karena maksud gue merantau. Gue bisa survive di kampus, gue bisa survive di Jakarta dan segala macam ya, walaupun masih pontang-panting dan segala macam gitu maksud gue. Cuman keberhasilan dan jalan-jalan mulus yang selama ini udah gue lewatin tadi sekian berapa tahun tuh, dari 2014 6 tahun berarti sampai 2020 ya. Jalan 6 tahun yang gue rasa tuh kayak udah banyak banget, gue udah gede banget lah, gue udah tahu banyak, gue tahu banget ini, gue berpengalaman banget, I'm very experienced in all the shit that I do gitu. Ternyata itu cuman segini men gitu. Jadi menyadarin progres 6 tahun itu cuman segini, berarti kedepannya tuh sangat jauh sampai lu nggak bisa ngelihat finishnya gitu, saking jauhnya gitu. Finishnya tuh nggak kelihatan gitu, kayak jalan tak berujung gitu. Ya respon gue ngelihat jalan ke depan ternyata, baru gue sadari selama ini gitu. Ternyata jalan di depan itu tak berujung dan sangat panjang. Respon gue cuma satu, ya Bismillah deh. Gitu. Gila. Gitu, itu kenapa Bismillah jadi lagu di terakhir di album, bukan di awal. Karena album gue tuh baru permulaan gitu. Yang coba lo sampaikan. Iya gitu, sebaik apapun respon di album yang keluar gitu, berapa penjualannya, streams, kritik dan lain-lain dari segala macam datang bagus, gue bisa dapat apa. Balik lagi buat gue tuh it's nothing man gitu. Itu baru mulai gue gitu.
Itu buat gue album itu kalaupun dianggap baik lah sama masyarakat dan segala macam, gue sangat berterima kasih. Tapi buat gue personal, album itu ibaratnya kalau lomba lari baru banget gitu, gue berjalan terlalu cepat. Kalau gue bangga terlalu cepat, kalau gue ya bangga pasti dong. Ya lu bisa ikut lomba aja kasarnya kan, lu bisa lari ada rasa bangga. Cuman maksud gue terlalu cepat kalau lu puas gitu, finish aja belum. Ini Budi miras lagi minum Budi. Dia suka mobil sport, dia suka sepatu mewah, suka narkoba gitu ya. Ini Budi suka bermewah-mewah, Budi suka foya-foya, Budi dimabuk dari dunia, Budi dalam bahaya. Hati Budi, Budi hati-hati, jangan ngelos Budi. Gue mau minta saran lo pribadi dong Bas, buat mungkin apa ya, regenerasi atau adik-adik lo nih yang sekarang masih kayak dia bingung nih, sebenarnya gue pengen jadi let's say seniman lah, tapi kayak dia belum yakin gitu segala macam. Dari lo pribadi apa ya? Bingung gue kalau ditanya gitu. Iya, apa ya? Lebih tips dari kayak lo pribadi apa? Ya, lu doyan nggak? Itu dulu sih buat gue. Akhirnya lu doyan, karena kalau lu nggak doyan susah getol. Beda sama gawe kayak kita kerja sama orang gitu. Walaupun kita nggak doyan kerjaannya, karena ada fasilitas dan perks kayak steady paycheck, fasilitas dan lain-lain, kita bisa tetap getol gitu. Karena kita tahu kita dapat benefits. Tapi sedangkan kalau jadi seniman kan nggak ada yang nyuruh lu Pak jadi seniman Pak. Lu bos diri lu sendiri. Lu bos diri lu sendiri. Terus maksud gue nggak ada benefitsnya kalau lagi nggak ada benefitsnya. Kebayang nggak, pahit gitu. Jadi at the end of the day balik lagi, makanya pertanyaannya lu doyan enggak? Itu lu harus pastiin dulu menurut gue, lu doyan atau enggak gitu. Karena kalau lu doyan, buat gue sih jadinya bukan di saat lu dapat reward lu happy, tapi doing itu udah jadi reward buat lu. Bonus. Iya, itu jadi reward buat lu gitu. Kayak lu doyan bikin lagu gitu, bukan bikin lagu yang bagus. Karena lagu yang bagus menurut gua lahir setelah lu bikin banyak lagu jelek kan gitu. Kayak lu jadi jago apapun juga pasti sebelumnya lu nggak jago dulu gitu, banyak error dan segala macem ya. Tapi kalau waktu error dan segala macem blowbacknya lu udah kayak fuck lah gitu, berarti lu nggak begitu doyan sama bidang tersebut gitu. Cuman ya balik lagi, gue nggak bisa ngomong kayak ini bener 100% atau ini valid dalam semua kondisi kehidupan, karena orang kan dilahirkan dalam background yang beda-beda gitu. Mungkin ada yang dia getol banget tapi keluarganya susah, nelayan dan segala macam, dia tetap harus, let's say misalnya bapaknya meninggal atau apa, dia harus gantiin posisi bapaknya nelayan. Itu kan udah di luar kehendak dia gitu. Jadi gue balik lagi ya, ini nggak sevalid itu gitu. Kalau ditanya dari perspektif gue, dari kacamata gue, dari apa yang gue rasakan, ya seperti ini jawabannya. Cuman apakah itu bisa diterapkan di kehidupan siapapun yang mau menerapkan, ya kalian yang lebih tahu. Iya nggak? Nggak pakai back sound nggak jadi masalah. Yoi.